Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul, berjumpa tanpa halangan suatu apapun. Salawat berserta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga dan pengikutnya sampai akhir zaman. Amin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini izinkan saya membawakan ceramah yang berjudul Saat Ibu Menangis. Terkadang kita sebagai anak tidak tahu untuk menempatkan diri. Seorang ibu yang telah bersusah payah membuat kita senang, malah kita sering menanggapinya dengan kemarahan ketika ia menyuruh kita melakukan sesuatu untuknya. Padahal itu merupakan kewajiban seorang anak. Marah kepada ibu sampai membuatnya menangis. Bukankah itu memutus ridho ilahi? Bukankah ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua? Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhum, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ridhor Rabbi fir ridho walid, wasaghotor Rabbi fi saghotil walid." Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hasan At-Tirmizi 1899. Hadis riwayat Al-Hakim 7249. At-Tabrani dalam Al-Mujam Al-Kabir 14368. Al-Bazar 2394. Seorang anak yang membuat ibunya menangis adalah anak yang durhaka. Pastinya kita tidak mau dicap sebagai anak durhaka, bukan? Astagfirullahaladzim. Tentunya kita semua tidak ada yang mau. Hadirin rahimakumullah, ada sebuah kisah yang terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana saat itu ada seorang anak yang terkenal sebagai ahli ibadah dan soleh. Suatu ketika ajalnya datang menjemput, namun saat itu juga Allah memerintahkan pada malaikat maut hanya sampai pada kerongkongan saja. Tidak sepenuhnya roh anak tersebut keluar dengan lembut. Rasulullah yang menyaksikan anak tersebut pun langsung berdoa kepada Allah agar diberi kemudahan kepadanya. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkan. Bukan hanya itu, penderitaan yang diterima oleh anak tersebut ketika dikuburkan, tanah pun enggan menerimanya. Akhirnya Rasulullah menyuruh salah seorang sahabat memanggil ibu dari anak tersebut. Ibu yang dimaksud pun mendatangi Rasulullah. "Apa kesalahan anakmu semasa hidup, wahai ibu?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Tidak ya Rasul, anak saya tidak pernah salah apa-apa. Dia anak yang baik Rasul. Dia anak yang saleh," jawab si ibu. Sampai 3 kali Rasul bertanya dengan pertanyaan yang sama, sampai akhirnya berkata, "Maafkan anakmu wahai ibu, agar selesai nasihat anakmu." Selain itu Nabi berdalih, kalau si ibu tidak memaafkan, maka sang anak akan dibakar, sehingga ibu itu pun memaafkannya. Dan itu Nabi berdalih, kalau si ibu tidak memaafkan, maka sang anak akan dibakar, sehingga ibu itu pun memaafkannya. "Aku maafkan dia ya Rasulullah. Dia memang pernah menyakiti hatiku, namun aku tak tega melihatnya dibakar ya Rasulullah. Maka aku akan memaafkan kesalahan-kesalahannya," kata si ibu. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka nyawa anak itu pun dicabut dan dikuburkan dengan layak. Hadirin rahimakumullah, kisah anak tersebut memberikan kita pelajaran bahwa ridho Allah benar-benar terletak pada ridho orang tua. Meskipun sudah melakukan banyak ibadah kepadanya, namun di sisi lain durhaka kepada ibu, maka Allah pun tidak akan meridhoi kita. Contoh durhaka kepada ibu adalah dengan membantahnya, berkata kasar kepadanya, bahkan sampai membuatnya menangis. Nauzubillah. Semoga kita semua termasuk dalam anak-anak yang selalu berbakti kepada orang tua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada kata yang salah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.